Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, dengan harapan saudara tetap dalam keadaan sehat, kita akan lanjutkan materi mata kuliah manajemen keuangan untuk topik manajemen persediaan. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang economic order quantity dan just in time. Saudara sekalian, salah satu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan menimbulkan biaya persediaan adalah model EOQ atau Economic Order Quantity Model. EOQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perhitungan EOQ sangat berguna jika yang pertama, harga barang tiap unit itu tetap. Barang tidak selalu tersedia setiap saat. Gudang cukup memadai untuk menampung sejumlah barang. Barang yang dibeli cukup tahan lama. Dengan EOQ diperlukan safety stock, dan dengan EOQ dapat ditentukan ROP atau reorder point. Saudara, ada beberapa asumsi dalam model EOQ. Jadi, yang pertama adalah bahwa jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan satu periode. Penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. Harga bahan baku konstan selama periode tertentu. Lead time tetap. Lead time itu adalah waktu tunggu mulai dari memesan sampai barang datang. Kemudian tidak terjadi stock out atau tidak sampai terjadi kehabisan bahan. Kemudian economic order quantity ini akan ada yang namanya biaya pesan atau ordering cost. Adalah biaya yang terjadi karena aktivitas pemesanan persediaan. Sedangkan biaya simpan adalah biaya yang terjadi karena adanya penyimpanan persediaan. Nah, jadi kita lihat di sini total biaya persediaan itu akan terdiri dari biaya simpan dan biaya pemesanan. Total biaya simpan dihitung sebagai biaya simpan per unit dikalikan persediaan rata-rata. Sedangkan total biaya pemesanan yaitu jumlah pemesanan yang dilakukan dikalikan biaya sekali pesan. Adapun yang termasuk dalam ordering cost adalah biaya selama proses persiapan yang terdiri dari persiapan yang diperlukan untuk pesanan, kemudian penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan, kemudian biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang, dan biaya selama proses pembayaran. Adapun yang termasuk carrying cost adalah biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya untuk menimbang barang, biaya asuransi, biaya modal, dan biaya keusangan bahan. Di sini kita lihat untuk rumus
rumus ya. Jadi total biaya tadi adalah biaya simpan ditambah biaya pesan. TC atau total cost atau total biaya ya. Rumusnya adalah Q dibagi 2 dikali C plus R per Q dikali O, di mana O adalah biaya pemesanan. Ya. Nah, adapun Q adalah kuantitas persediaan yang dipesan. Q per 2 adalah persediaan rata-rata. C adalah biaya simpan. R adalah total kebutuhan persediaan per periode. O adalah biaya pemesanan. Economic order quantity terjadi pada saat terjadi perimbangan antara biaya pemesanan dan biaya simpan. Artinya biaya pesan sama dengan biaya simpan. Untuk menetapkan IOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit digunakan rumus ini. IOQ adalah akar dari 2 dikali R dikali S per C, di mana C adalah biaya penyimpanan per unit. Contoh, diketahui jumlah material yang dibutuhkan setahun 1.600. Biaya pemesanannya Rp100 setiap kali pesanan. Adapun biaya penyimpanan per unitnya Rp0,5. Maka kita bisa menghitung IOQ-nya adalah 2 itu dari rumus dikali 1.600 R-nya ya, lalu dikali 100 S ya, dibagi 0,5 sebagai biaya penyimpanan per unit. Maka diperoleh akar 640.000 sehingga jumlah material sehingga kita bisa nyatakan di sini IOQ-nya adalah 800 unit ya. Saudara, untuk menghitung IOQ berdasarkan persentase, rumusnya adalah 2 dikali R dikali S per P dikali I, di mana R adalah jumlah dalam unit ya, yang dibutuhkan selama satu periode, biasanya 1 tahun. S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. P adalah harga pembelian per unit yang dibayar. I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata. Di sini kita lihat contoh soal. Ya. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari biaya persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah Rp15 setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun adalah 1.200 unit dengan harga per unit adalah Rp1. Ini dalam jutaan ya saudara sekalian. Jadi jangan lupa ini adalah 1 juta berarti. Ya. Kemudian biaya pesanan di sini berarti adalah 15 juta. Saya ulangi ya. Jadi biaya penyimpanan adalah 40% dari nilai persediaan yang ada di gudang. Kemudian biaya pesanan berarti 15 juta rupiah setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan dalam setahun 1.200. Adapun harga produk ini adalah 1 juta per unit. Ini penting ya untuk dipahami. Nah, kita bisa hitung IOQ-nya adalah 2 dikali 1.200 dikali 15 per 1 dikali 0,4. 0,4 itu dari 40%. Ya.
Didapat akar 90.000, maka diperoleh angka 300 unit. Jadi cara pembelian yang paling ekonomis ialah membeli bahan sebanyak 1.200 itu sebanyak 4 kali pesanan ya. 4 kali pesanan ya. Karena di sini yang dibutuhkan adalah 1.200 unit ya. Kemudian kalau sekali pesan itu adalah 300 unit, berarti ada 4 kali pesanan ya. Jadi dalam setahun 4 kali memesan ya, sebanyak 300. Totalnya nanti akan 1.200 unit. Jadi saudara, sebetulnya kebutuhan material 1.200 unit itu dapat dipenuhi dengan berbagai cara. Boleh 1 kali pesanan, jadi kalau dalam 1 tahun cuma sekali mesan, maka jumlah produk yang dipesan langsung 1.200 unit. Kalau dalam 1 tahun dilakukan 2 kali pesanan, berarti 600 unit setiap kali pesan. Jika 3 kali pesanan dalam setahun, berarti dalam 1 tahun itu ada 3 kali pesan, setiap memesan ada 400 unit barang yang dibeli. Kalau 4 kali pesan, berarti setiap memesan ada 300 unit barang yang dipesan. Kalau misalnya 6 kali pesanan, berarti ada 200 unit setiap kali pesan. Kalau dilakukan 10 kali pesanan, setiap dalam setahun berarti 120 unit setiap kali pesanan. Dan kalau dilakukan sebulan sekali atau 12 kali pesan, berarti 100 kali unit produk yang dipesan setiap pesanan. Mari kita lihat perbandingannya di dalam tabel ini, saudara sekalian. Jadi kalau misalnya frekuensi pembeliannya 1 kali dalam 1 tahun, berarti kita membelinya 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jumlah unit yang dipesan langsung 1.200 karena cuma 1 kali dalam setahun. Nah, di sini nilai persediaannya adalah 1.200.000.000. Karena kan tadi harganya adalah 1 juta per unit ya. Jadi nilai persediaan ini didapat dari 1.200 dikali 1 juta. Karena unitnya adalah 1.200, maka diperoleh nilai persediaannya adalah 1.200.000.000. Untuk menyederhanakan penyajian kita buat di sini 1.200 juta. Ya. Kalau misalnya harganya 2 per unit, berarti Anda kalikan 1.200 dikali 2. Kalau 3 per unit, misalnya harganya adalah Rp3 per unit, kalikan jumlah unit setiap kali pesan dikali 3. Kebetulan di sini harganya 1 ya per unit. Nah, kemudian nilai persediaan rata-ratanya adalah 600 juta, yaitu 1.200 juta dibagi 2. Lalu biaya penyimpanannya adalah 40% dari 600 juta. Ya. Kemudian biaya pesanan selama 1 tahun adalah 15 juta. Karena kan di soal tadi dinyatakan adalah biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesan. Nah, di sini kan pemesanannya cuma 1 kali. Maka biaya pesannya dalam setahun adalah 15 juta. Nah, sehingga jumlah semua biaya itu adalah 240 ditambah 15 juta sama dengan 255 juta. Kalau 1 kali dalam setahun. Bagaimana kalau pemesanan dilakukan 2 kali dalam setahun? Berarti 6 bulan sekali mesannya. Jumlah unit yang dipesan per pesanan adalah 600, yaitu 1.200 dibagi 2. Nilai persediaannya adalah 600 juta. Dari 600 dikali 1 juta rupiah yang merupakan harga, ya, harga per unit. Nah, nilai persediaan rata-rata adalah 300 juta.
yaitu 600 juta dibagi 2. Biaya penyimpanan adalah 120 juta, yaitu 40% dikali 300 juta. Biaya pemesanan setahun 30 juta, yaitu 15 juta dikali 2. Karena biaya pemesanan biaya setiap pesanannya adalah 15 juta. Nah, sehingga jumlah biaya total adalah 120 dikali 30 juta. Ya, sederhana kan perhitungannya. Nah, kalau frekuensi pembeliannya 3 kali dalam setahun, berarti 4 bulan sekali beli. Ya, 4 bulan sekali pesan. Jumlah unit setiap kali pesannya adalah 400, yaitu 1.200 dibagi 3. Kemudian nilai persediaannya adalah 400 juta, yaitu 400 dikali 1 juta. Kemudian persediaan rata-ratanya adalah 400 juta dibagi 2. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 40% dikali 200 juta. Kemudian biaya pemesanan setahun adalah 45 juta, yaitu 3 dikali 15 juta, sehingga jumlah biaya totalnya adalah 80 ditambah 45 juta. Apabila 4 kali pemesanan dilakukan 4 kali pemesanan dalam setahun, berarti berapa bulan sekali pesanan dilakukan, yaitu 3 bulan. Jumlah unit yang dipesan adalah 300, diperoleh dari 1.200 dibagi 4. Nilai persediaannya adalah 300 juta, yaitu 300 dikali 1 juta. Persediaan rata-ratanya adalah 150 juta, diperoleh dari 300 juta dibagi 2. Biaya penyimpanan adalah 60 juta, dari 40% dikali 150 juta. Biaya pemesanan setahun adalah 60 juta, diperoleh dari 4 dikali 15 juta. Jumlah biaya total adalah 120 juta. Kalau 6 kali pesanan dengan cara hitungan yang sama, diperoleh biayanya adalah 130 juta. Kemudian kalau 10 kali pesanan, bisa kita lihat lagi angkanya di situ ya. Kalau kita total adalah sebanyak 140 juta, dan apabila dilakukan 12 kali pesanan, total biaya semuanya adalah 200 juta, sehingga biaya yang paling rendah itu adalah 120 juta. Ya, terbukti ya, dengan 4 kali pesanan dalam setahun, maka biayanya adalah yang paling efisien. Ya. Saudara sekalian, di sini ada soal latihan, silakan saudara kerjakan. Misalnya di sini diketahui biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang 20% dari nilai rata-rata inventory. Biaya pemesanan adalah $4 setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun adalah 24.500 unit. Harga pembelian adalah $2,5 per unit. Diminta menghitung IOQ-nya dan buat daftar pembeliannya. Saudara baca baik-baik soalnya, kerjakan dengan cara seperti yang tadi sudah dicontohkan. Kemudian, saudara, untuk IOQ dan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang, maka jumlah barang yang harus ada di gudang adalah IOQ plus safety stock. Ya, setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar IOQ, di mana di sini persediaan di gudang tidak akan pernah mencapai 0. Jadi sebelum benar-benar habis sudah harus membeli lagi atau memesan kembali. Nah, dari contoh perhitungan IOQ tersebut, besarnya jumlah barang yang ada di gudang, bila ditetapkan safety stocknya 25, berarti adalah 300 ditambah 25. IOQ-nya tadi kan 300. Kalau safety stocknya 25, berarti 325.
Saudara, kita lihat reorder point. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock ya sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point yang pertama adalah penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai barangnya sudah dipesan sampainya lama ya, sehingga harus kekurangan barang. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah besarnya safety stock. Lalu reorder point. Ya, reorder point adalah safety stock ditambah penggunaan selama lead time, di mana reorder point adalah persentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Adapun lead time adalah penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Nah, kalau waktu tunggunya adalah 7 hari, maka reorder point-nya adalah di sini 25 ditambah 7 dikali 300 per 90 hari. Ya, 90 hari untuk 3 bulan ya. Nah, maka diperoleh 25 ditambah 23,33, yaitu 48,33. Oke, paham ya tadi 25-nya safety stock, kemudian 7 ini kalau waktu tunggunya 7 hari, 300 itu adalah IOQ, kemudian tadi jumlahnya adalah pemesanannya kan 3 bulanan ya, 3 bulanan kan berarti kita bulatkan 90 hari. Saudara, ini tentang just in time. Jadi tujuannya adalah meminimalkan tingkat persediaan. Jika bisa, tingkat persediaan itu ditekan menjadi 0. Saudara, sistem ini dipopulerkan oleh perusahaan di Jepang dikenal dengan sistem Kanban. Dalam sistem ini, bahan yang dibutuhkan datang hanya beberapa jam sebelum masuk proses produksi. Dalam just in time, persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan, sehingga tidak ada persediaan yang mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan adalah sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat, pembelian dengan efisiensi tinggi, pemasoknya dapat diandalkan, dan pengelolaan yang efisien. Saudara, komputer itu digunakan sebagai alat pengendalian persediaan, akan mencatat persediaan awal. Kemudian jika barang terjual, komputer akan secara otomatis mencatatnya dan memperbarui posisi persediaan. Jika persediaan menyentuh batas tertentu, komputer secara otomatis memesan barang dagangan ke supplier. Sistem semacam ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi MRP. Ya. Komputer akan mengkoordinasikan aktivitas produksi, menghasilkan schedule produksi, dan kapan kebutuhan bahan produksi tersebut datang. Saudara sekalian, sudah cukup banyak yang saya terangkan. Di sini ada soal latihan ya. Misalkan suatu perusahaan menetapkan bahwa safety stoknya 50 unit, kemudian procurement lead time-nya selama 5 minggu, sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 per unit. Berapakah jumlah persediaan yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan tersebut harus melakukan pemesanan kembali?
Kemudian ini ada soal latihan lagi, silakan saudara kerjakan baik-baik. Kemudian ini juga ada soal latihan berikutnya, ya. Diminta menghitung tingkat pembelian optimal, reorder point, sampai analisis, ya. Kemudian di sini ada lagi Anda diminta menentukan kuantitas besi yang sebaiknya dilakukan hingga lakukan analisisnya. Ya. Saudara sekalian, pemahaman terbaik bisa saudara dapatkan dengan cara membaca buku. Ya, jangan lupa membaca buku baik-baik, dikerjakan soalnya baik-baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat saudara pahami dan dapat membantu pemahaman Anda tentang bab manajemen persediaan. Lebih kurangnya mohon maaf, sekali lagi pemahaman akan lebih baik jika saudara membaca buku cetaknya atau membaca referensi-referensi yang saudara bisa peroleh secara online. Sekian, terima kasih, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.